Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi kita di sore hari yang lumayan banyak berkicau burung-burung nih di kiri aku. Dan tadi di bawah juga ada suara ayam ya, kukuruyuk. Kita balik ke segmen Progress Cana Series. Ya, jadi ini ngelanjutin dari yang kemarin. Setelah kita masukin ya, Cana dari Mas Robi ya, Animal Home, yang kita angkut ya, seharga 3 juta. Kayak gimana nih kabarnya nih ya, kita bakal update. Dan ini 2 hari ya, 2 hari setelah, bukan 2 hari, sorry. Semalam kayak gimana nih setelah kita isiin dia di tempat baru. Jadi buat kamu yang mungkin masih agak bingung, bisa sambil tonton series yang episode pertama ya, yang Progress Cana series itu. Nah, ini di sore harinya kalau kita lihat ya. Nah, ini udah aku tumpuk nih. Kalau kamu tanya ya, Bang, ini kenapa ditumpuk kayak gini? Karena ya namanya cana, guys. Bentar, kita cari dulu mana ikan cananya. Tadi kayaknya ada deh. Coba mungkin kita buka dulu aja kali ya. Nah, ini ada pot-pot. Ini memang kayak gini ya, supaya penyangganya itu makin kuat, guys. Karena yang kita taruh ini adalah ikan cana. Nah, kita cari ikannya. Nah, ikannya mana nih? Coba kita ini ya. Mana nih ikannya nih? A few moments later. Oh, itu tuh. Ada tuh. Ya, kayak ada ekornya tuh. Oh, dia bersembunyi. Tuh, dia bersembunyi, guys. Nah, jadi ini karena terlalu pekat juga ya. Jadi mungkin ini kita kurangi dikit, sekaligus daun ketapangnya. Ini kan udah, kalau kamu lihat ya, ini udah pekat juga. Jadi udah memenuhi fungsinya ya. Jadi daun ketapang dan kayu secang itu bakal kita angkut. Supaya apa? Supaya dia itu mentalnya nggak terlalu sering bersembunyi ya. Cuman kepekatannya tetap kita pertahankan, oke? Ini kita mulai langsung angkut aja ininya, si apa namanya, daun ketapangnya. Kita taruh di sini aja kali ya. Nah, ini udah aku siapin. Oke, kita angkut ininya. Nih, daun ketapangnya ya. Dan kayu secang. Ini tangan aku masuk sampai coklat-coklat kayak gini loh. Saking pekatnya nih ya. Jadi kayak gini. Oke, dan ini kalau kita lihat memang mirip-mirip ini ya, kayak air teh ya. Tuh. Ya, benar-benar coklat banget. Oke. Galak juga ternyata ya, sampai aku kaget loh. Oke, kita ambil pelan-pelan. Tapi kalau galak sampai gigit ya, beneran gigit kayaknya enggak sih. Tadi aku kaget aja ya, karena ini baru semalam, guys. Masa semalam langsung galak gitu ya. Tapi tadi sebelum syuting ya, aku sempet coba ya. Itu dia tuh kayak langsung memberontak gitu. Jadi kayak nyundul si ininya, tempat ininya. Langsung jedak gitu. Dan aku kaget, lah apaan ini gitu kan. Untungnya itu tadi kita pakai E4 ya, sama tadi pot bunga. Jadi penahannya itu benar-benar kuat gitu. Oke, ini masih ada beberapa ya, ini daun ketapang dan kayu secangnya. Kita oke, tuh udah mulai kelihatan ya. Nah, ini kita coba liatin lagi deh ya, ikan cana marunya. Ya, ini kayaknya emang bener-bener pekat ya. Tuh, kelihatan nggak? Oke, kita sedikit obok-obok dikit ya. Halo cana, tuh, kelihatan nggak? Nah, tuh ya cananya. Oh, mulai kelihatan ya. Tuh, tadi sih ngerespon tangan, guys. Cuman waktu di syuting kok dia kayak agak-agak takut gitu ya. Nah, ini memang habitatnya ikan cana maru banget. Jadi kita apa ya, kalau dijernihin takutnya dia malah performanya jelek gitu, entah dari bunga gitu kan. Salah satunya kita incar bunganya dulu sih, dan tentunya mental juga ya. Nah, salah satu makanan ikan cana maru ya, apalagi waktu progres itu adalah udang nih. Jadi kita udah siapin udangnya. Nah, sebenarnya aku kasih udang potong dan juga udang ini. Jadi aku combine ya. Nah, mungkin untuk masalah pakan ya, kita bahas di episode-episode selanjutnya. Nah, cuman ini mungkin kita coba dulu kasih pakan ya. Untuk pertama kalinya nih, coba kita kasih. Kita pancing. Harusnya sih dia mau ya dengan pakan itu. Tuh, kelihatan nggak di bawah ya? Tuh. Ini kita coba kasih makan dari atas ini. Harusnya sih dia mau ya. Oke, jadi ini udangnya juga udah mati. Oke, kita coba ini deh. Tuh. Kita lihat apakah dia makan atau dibiarin aja tuh. Waduh, kayaknya belum direspon ya. Oke, mungkin masalah makan ya, belum terlalu mau direspon tuh. Jadi memang kalau cana maru ketika di progres itu sebaiknya memang sepekat ini. Jadi secara estetika mungkin kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Dan apalagi di video ya, dilihat aja kita sulit gitu. Cuman memang itu yang menjadi namanya aja black water ya. Black water sesuatunya jadi gelap ya, dan dia tuh cenderung lebih nyaman gitu. Karena apa? Karena airnya itu bener-bener coklat ya, coklat pekat. Tuh, dia mulai kelihatan lagi. Ya, dia menampakkan dirinya hanya waktu ini ya, hanya waktu mengambil nafas.
Jadi memang ada Cana Maru, apalagi ini masih semalam ya. Cana Marunya itu ada yang galak banget, tapi ketika kita entah buka atau kita apain, atau mungkin waktu sore dan hari-hari tertentu, dia menjadi kalem banget. Bahkan dia menjadi bukan seseorang ya, seekor Cana yang sangat-sangat pemalu. Dan itu bisa kamu lihat dari sini ya, dia kayak menampakkan diri pun tidak gitu. Biasanya kalau nggak di video ya tadi pagi ya, itu dia diginiin aja dia udah ngikutin sih. Dan aku kaget banget, cuman kok ini enggak gitu ya. Apa karena dia malu-malu guys ya di video. Nah ini kalau kita obok-obok dikit ya, kita coba ini. Tuh, oke dia belum terlalu ini ya. Sambil kita mencari udangnya, tadi mana udangnya? Kayaknya udangnya belum dimakan juga ya. Oh itu kan adanya cuman ini, kayu secang. Kita coba cari. Wih, tuh kan, dia tiba-tiba gigit loh. Ini nggak ada luka sih, cuman kaget aja gitu, refleks ya. Ngeri juga ya. Bentar. Ini dia mut-mutan ternyata ya. Dia kadang galak, kadang enggak gitu. Kita coba cari udangnya dulu. Kayaknya sih belum dimakan ya kalau udangnya. Ini bukan. Bukan dong. Ini bukan. Ini mah kayu secang ya. Kita coba cari lagi, mencari udang. Kayaknya dikira aku ngerebut makanan dia deh. No, ini nggak ada juga ya. Ini kayu secang. Kayaknya dimakan ya sama dia ya. Bentar. Ini bukan juga, ini kayu secang juga. Kita cari lagi mana? Iya, kayaknya udah dimakan sama dia deh, guys. Tuh, kelihatan kan dia ke atas kalau lagi ini doang, guys. Iya, guys, kayaknya ini kemungkinan besar udah dia makan udangnya. Jadi ini sangat wajar banget kalau misalkan apalagi ini masih semalam juga. Jadi kan tadi kalau kamu lihat timelinenya di episode 1 itu malam hari, dan ini adalah keesokan harinya, tepatnya pas sore hari. Nah, itu aja dia ya mungkin udah galak ya, dan adaptasi juga udah lumayan oke, tapi mut-mutan ya, kadang kayak males banget kayak gini, kadang entah beberapa menit atau mungkin beberapa jam baru nanti dia galak lagi. Nah itu sangat-sangat wajar, jadi jangan terlalu bersedih, apalagi kayak kecewa, cemas gitu, santai aja. Ini baru semalam juga ya, namanya berproses ya, pasti harus kita melalui sesuatu ya, termasuk yang ini ya, kita melatih gimana adaptasi dia itu supaya tetap bagus gitu. Iya, karena daripada kita ini ya terlalu mengganggu atau mengusik dia, sampai tadi dia kadang malu, kadang tiba-tiba marah ya, gigit tangan aku. Ini kaget loh, aku kira karena Cana pemalu ya, jadi dia kayak bener-bener malu. Tapi begitu aku merangsek selain merangsek lah ya, kita mencari-cari udang tadi, apakah udah dimakan atau belum, karena kita ngelihat pun nggak bisa ya, kamera aja mantul gitu kan, karena ini sore hari sih, tapi tetap ada cahaya gitu. Nah apalagi mata kita yang ini nggak terlalu kelihatan ya, makanya harus pakai tangan untuk meraba-raba. Kira-kira tadi bekasnya masih ada nggak sih si udangnya, apakah dimakan setengah ataupun dimakan semua atau nggak dimakan sama sekali. Dan ternyata hasilnya nggak bener-bener dilahap habis, karena nggak ada gitu. Tadi aku cari gitu kan, ke kanan, ke kiri, ke pojok, ke tengah itu nggak ada. Adanya ya tadi kita dapat kayak daun-daun ini nih ya, dan sebagian besar pun udah kita keluarin tuh udangnya, daun ketapa yang gede-gede gini nih ya. Jadi kayak gitu, kalaupun kita maksa buat nguras terus ngecek gitu, kayaknya malah bikin dia nggak stabil lagi, karena airnya udah pekat, udah bagus, malah kita usik-usik lagi ya. Itu mah bukan progres gitu ya. Itu progres itu kan semakin bagus gitu kan. Kalau semakin udah bagus itu terus kita jadiin flop gitu ya, jadi tambah jelek, itu mah jadi ini makin kacau ya. Jadi kayak gitu ya, sementara kita diemin aja dulu. Nah untuk pembahasan tentang pakan itu kita di next episode ya, makannya apa, jadwalnya apa, dan itu nanti karena aku masih mencoba-coba juga, itu nanti yang aku kasih tahu based on tanda kutip ya, masternya. Jadi buat kamu yang penasaran ya, itu nanti di episode selanjutnya, entah di episode 3-nya ya, ataupun di episode 4, episode 5, ataupun lebih cepat gitu, karena aku harus mempersiapkan juga ya stok cacing lebih banyak ya, cacing tanah maksudnya, terus stok potongan udang, supaya nanti kita bisa lebih enak nih. Dan tentunya kalau bahas pakan ya paling enak kalau kita ada feedingnya juga dong. Jadi aku lagi nyari momen juga pas si cananya ini udah mau di feeding. Kalau tadi kan kita cemplungin aja tuh ya, tapi kalaupun nanti masih belum bisa ya udah nanti kita coba cemplungin, tapi tetap kita bahas seperti apa pakan dan jadwalnya juga. Nah ini kita kembaliin lagi seperti semula ya. Ini buat kamu yang pelihara cana ya, wajib banget dikasih pemberat. Jadi selain dikasih penutup, dikasih pemberat ya. Nih sorry aku ulang-ulang ya, penekanan untuk tutupnya, karena ini penting banget gitu. Cana itu kuat, nggak makan sebulan itu sepengalaman aku ya, itu kuat aja. Tapi kalau lompat ya, dan apalagi tempat-tempat yang kering gitu, waduh, itu kayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, udah kayak mau pamit gitu. Jadi kayak kasusnya dulu itu Cana Bleheri ya, aku mati, Cana Bleheri, Cana apa ya dulu,
aduh aku lupa, Cana Pulkra yang dulu banget, pokoknya yang dulu banget, yang awal-awal ya. Itu bukan Cana Bleri yang apa, bukan juga Cana Andrawa, tapi Cana Pulkra. Nah itu termasuk ya Cana Maru ini bisa aja gitu mati kalau misalkan dia kita biarin kayak gitu ya, kita biarin terbuka terus dia loncat ke daratan, akibatnya seperti itu. Ini kenapa jadi bahas ini ya, jadi bahas tutup gitu. Kita tadi bahas progres ya, hasil dari setelah semalam gitu. Jadi setelah semalam ya ternyata tadi kamu bisa saksikan sendiri dia masih malu-malu, tapi anehnya kalau nggak di video ya, tadi pagi itu aku coba iseng-iseng pakai apa tadi, pakai ini nih kayak begini. Oh ini kayak beginian, ini tanaman sih, nggak tahu ini batang atau apa ya, karena ada di sini. Udah aku kasih gini-gini doang ya, nih gini-gini doang, dia itu udah mau gitu, udah kayak hop 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 gitu. Dia belum kayak mangap-mangap yang kayak punya Fajar Arif sih, tapi sekedar kayak ikutin aja. Itu udah progres yang bagus nggak sih dalam semalam gitu. Tapi memang masih mut-mutan sih, kadang mau kadang mager ya. Tuh kita coba lihat ini nih, dia malu ya. Ya udah nggak bisa dipaksa juga ya. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat kamu juga ya. Kalau semalam gitu baru beli, ya udah sabar aja dulu ya. Tapi nggak apa-apa, coba iseng-iseng buat kayak kasih, kamu bisa pakai sumpit atau kayak tanaman atau batang atau apapun itu ya. Kalau cermin ada yang bilang kurang ya, kurang direkomendasikan. Pokoknya sesuatu yang panjang, terus nanti ada kayak buletannya. Contoh kayak gini nih, mana ya? Nah gini. Misalkan ini karet gitu ya, kita iketin karet gitu. Nah, jadi menggelembung gitu. Sebenarnya aku ada, cuman di bawah nih, aku malas ke bawah ya. Pokoknya kayak gitu, kamu sambil latih-latih aja ya, supaya dia tetap tuh nggak malu-malu tuh. Ya, dia masih sembunyi-sembunyi mulu. Ya pokoknya gitu. Kalau kamu ada saran ya, Bang, aku ada saran nih. Kayaknya itu baiknya bla 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 gitu. Atau di treatnya kayak gini. Boleh banget ya. Coba tulis di kolom komentar, karena ini kita ibaratnya sama-sama belajar ya. Ataupun kamu punya pertanyaan, boleh banget nanti kalau misalnya aku bisa bantu jawab, pasti aku jawab ya. Dan ibaratnya kita nih jalan bareng-bareng nih ya. Di Progress Chana Series ini sifatnya bukan ngajarin ya, bukan kayak menggurui ya. Hei, kamu gini-gini. Enggak, ini sharing aja. Kemarin mungkin ada yang salah tangkap ya. Ini sekedar sharing dan kamu bisa ambil hikmahnya. Kalau ada yang kurang ya, kamu bisa kasih feedback gitu, Bang, itu kayaknya bisa dikasih ini deh gitu, atau dikasih apa, atau di treatment seperti apa, itu boleh banget ya. Pokoknya segala macam saran ya, segala macam feedbackku terima aja ya. Yaudah, mungkin dari aku. Kalau kamu suka Progress Chana Series ini dan ada request, boleh banget tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan notifikasinya juga ya. Semoga kamu suka di Progress Chana Series ini dan tentunya bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.